Assalamualaikum, Pak Ustadz mau nanya. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz ngajar di Lipia juga? Saya ngajar Al-Quran. Di Lipia? Iya. Oh, Masya Allah. Saya di Lipia jurus. semester 2. Siapa? Anak ibu? Ihsan Abdul Haq gitu ya. Di Lipia. Alhamdulillah. Kok gini ya suara? Ihsan Abdul Haq. Semester kemarin saya nggak ngajar. Ustaz, kita mulai Ustaz. Bismillah. Ayo silakan Bu Nini. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya pakai dua nama, yang satunya pakai komputer tapi suaranya Ya suaranya itulah mantul lah. iya. Jadi saya pakai handphone aja ya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik, Semangat. alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan praktek ya, menerjemah ya Ya, insya Allah. di ayat Mungkin karena banyak kalau nggak speaker salah yang itu masih ya. on dimatikan aja. dari Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya nggak kedengaran. Ya, katanya dia di mute. Di mute, tak unmute lama banget responnya. Allahu Akbar. Iya, saya keluar aja yang dari komputer, saya keluar aja deh. Ah, Oke. Udah kan? Nggak mengganggu lagi suaranya. terima kasih. Baik, Assalamualaikum. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada pelajaran kita menerjemah Al-Quran dengan metode Granada. Kemarin sampai Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita di Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita di ayat 2 ya. Baik. Jadi ini kan alhamdulillah ya. Nanti kita potong dulu ini alhamdulillah satu kata, lillahi satu kata, rabbi satu kata, al-alamin satu kata. Alhamdulillah ada 5 huruf 1 2 3 4 5. Ya, dibuang aja dong al awalan akar katanya hamada. Gitu kan? Nah, baru deh kita buka kamus. Ya. Kamus yang mana? Kamus ringkas boleh. Ya, ini kamus ringkas nih kayak gini nih. Atau kamus itu juga boleh. Kamus induk sama aja. Ya. Ini kan haro. Nanti haka. Bentar lagi deh. Nah dia. Ternyata bukan hamada ya. Ternyata hamida yahmadu hamdan. Lihat nih. Yang ini yang pertama hamida ini akar kata nih. Ingat kan, akar kata itu adalah kata kerja bentuk lampau, orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi kalau hamidah artinya memuji berarti dia telah memuji. Yahmadu dia sedang memuji. Hamdan pujian. Jadi alhamdu pujian. Lo kok ada segala, alnya nih bisa artinya segala. Alnya bisa artinya segala. Biasanya al apabila masuk kata benda berupa jenis, hamdu itu bagi orang Arab itu jenis itu. Ya, karena pujian banyak jenisnya, maka alhamdu itu adalah jenis, ya, jenis pujian. Jadi segala atau semua jenis pujian itu lillahi milik Allah. Waduh, hebat sekali ya nih orang nih bisa bikin alat sehingga manusia bisa terbang gitu. Nah, yang dipuji mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maaf Ustaz, di mana saya cari itu al artinya segala? Al artinya segala. Itu masuk ke kaidah, Pak. Jadi kapan al masuk jenis, kata benda jenis, misalnya manusia kan jenis, An-nas misalnya, al-insan, jin, jenis, al-jin. Alnya artinya semua. Atau segala. Namanya al-istighraqiyah. Al yang artinya semua. Mencakup semua. Misalnya lail, malam. Malam itu bagi orang Arab itu jenis. Jenis waktu. Maka kalau al-lail itu berarti seluruh malam. Gitu ya. Maka ketika Allah mengatakan qumil laila, berdirilah kamu al-laila di seluruh malam. Alnya itu maksudnya malam, satu malam suntuk. Tuh, maka Allah katakan illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, sedikitnya nisfahu, setengahnya, awin minhu, atau dikurangi dari setengah berarti sepertiga. Au zid alaihi, atau tambah dari setengah berarti 2/3. Gitu ya. Ada contoh al yang tidak berarti segala, Ustaz? Yang... Ya kalau tidak masuk jenis. Ya, misalnya banyak lah. Misalnya Alkitab, ya kitab aja, kitab ini gitu, menunjukkan tertentu. Bisa lagi as-sirat, ya, menunjukkan, ya karena itu cuma nggak banyak ya, sirat itu memang menunjukkan satu, ya. Tuh. Tapi kalau misalnya al-lail itu jenis waktu, dari orang Arab mengkelas-kelas seperti itu ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya apa ya? Ini kan al banyak sekali ya. Kalau an-nas jelas lah semua manusia. Tuh. Maka ada wamina, ada min, maka sebagian atau di antara manusia. Itu.
Seperti contoh mana ya? Kalau al-ard ya sudah tertentu ya. Afwan Pak Ustadz, mau Ya. tanya bagaimana membedakannya? Seperti kemarin kan ada yang Ar-Rahim ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu A-nya itu kan bukan segala ya. Bagaimana kita membedakannya? Ya. Ini apa nih musik? Ya. Ya tidak bisa diartikan segala penyayang lah. Ya. Karena dia masuk sifat. Ya, bismillah kita dengan harus nama lihat- Allah. Ya, dengan Berarti nama kita Allah. harus melihat ini ya Pak Ustadz ya, kata di Redaksi. depannya itu ya. Redaksi ya. Redaksinya, oh Redaksi. gitu ya. Dia alnya itu berfungsi sebagai sifat. Oh iya. Ya. Allahnya kan ma'rifat. Ya, maksudnya ma'rifat ada al di depan. Jadi sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati al, sifatnya pakai al. Allah itu asalnya al-ilah. Ya, maka sifatnya pakai al juga, ar-Rahman. Allahi kan dia juga ikuti ar-Rahmani gitu. Ar-Rahimi, gitu sifat. Sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati perempuan, sifatnya perempuan. Yang disifati laki-laki, sifatnya laki-laki. Kalau yang disifati A, U, I, sifatnya ikut A, U, I. Gitu ya. Berarti kita lihat redaksinya dulu ya Pak Ustadz Lihat ya. redaksinya dulu. Oh ya, makasih Ya. Pak Ustadz. Nah, ini kan sekarang kan sedang mencari contoh al yang artinya bukan segala ya, banyak sekali ya. Misalnya kalau alma ya semua air itu ya. Kalau misalnya annahu, bahwa itu adalah al-haqqu, yang benar. Ya. Sesuatu yang benar. Alnya itu kita tidak menerjemahkan semua yang benar, kan tidak ya. Gitu. Ustadz, saya lagi kesulitan mengerti hamada itu sebagai jenis. Mungkin itu perlu. Enggak, hamadanya bukan jenis, hamadanya akar kata itu kata kerja bentuk lampau. Ya, pujian, hamdun tuh, pujian itu orang Arab melihatnya pujian itu adalah satu apa ya, kita katakan pujian itu banyak. Tuh, maka mereka kelaskan ini adalah jenis karena dia banyak macamnya. Ada pujian orang kepada dirinya, pujian orang kepada orang lain, pujian orang kepada Tuhannya, pujian Tuhan kepada hambanya. Tuh, maka mereka katakan ini semua pujian. Jadi pujian itu jenis. Gitu. Nah, saya betul-betul struggle untuk bisa mengerti jenis itu. Ya, kalau makhluk Allah ya, manusia jenis lah. Ya, jenisnya manusia. Ya. Jenis itu laki-laki, perempuan kan, nah itu kan jenisnya. Gitu ya. Ya, orang Arab menyebutnya jenis aja, Pak. Ya, seks juga jenis juga. Ya, orang Arab misalnya film al-jins berarti film seks. Gitu ya. Tuh. Kalau misalnya manusia itu apa? Mereka katakan jenis juga gitu, Pak. Saya nggak ngerti menerjemahnya dalam bahasa Indonesia ya. Manusia jenis lah. Apa bahasa kitanya ya? Model kan ada rumpun, ada jenis gitu ya. Misalnya ruh itu jenis. Kalau Allah disebut ruh, ya Allah berarti jenisnya ruh gitu. Berarti Allah bukan Tuhan, Allah adalah makhluk. Jadi mungkin ya saya bisa jelaskan sekilas ya. Sekarang ya ada namanya makhluk ya. Makhluk. Nah, makhluk itu ada manusia, ada jin, ada malaikat,
ada hewan. Tuh. Nah, ini jenis masing-masing nih. Jenisnya makhluk. Jenis makhluk. Ini jenis gitu. Gitu. Nanti ada sub-subnya lagi, hewan ada kera dan seterusnya. Terus ada lagi di antara makhluk Allah namanya ruh. Tuh. Maka ketika orang mengatakan Allah adalah ruh baik, setan adalah ruh jahat, berarti jenisnya sama, makhluk. Ya. Dari jenis makhluk. Nggak ngerti bagaimana harus dibahasakan ya. Saya masih terikat oleh istilah Arab saya. Bagaimana pujian bisa masuk ke dalam salah satu ini gitu yang belum diserahkan. Ya, sekarang kita aja nanti. Ini makhluk ya. Kalau misalnya bagaimana jenis pujian itu masuk dalam kategori jenis. Nah, gini nih ya, orang Arab. Ini gimana ya caranya nih? Oh, ini dia. Sekarang ya, kita mencoba memahami logika orang Arab ya. Meskipun boleh jadi saya salah. Sekarang ya, pujian atau hamdu ya. Pujian itu ada banyak macamnya. Macamnya atau ada banyak jenisnya atau macam lah ya. Macamnya misalnya makhluk kepada makhluk. Makhluk kepada khaliq. Terus khaliq kepada dirinya, khaliq. Terus khaliq kepada makhluk. Nah, ini kelas-kelas seperti ini disebutnya macam-macamnya jenis, macam-macamnya pujian. Tuh, maka pujian disebut sebagai jenis. Gitu. Gitu deh. Ya, jadi hendak mengatakan apa? Pujian makhluk kepada makhluk, makhluk kepada khaliq, khaliq kepada khaliq, khaliq kepada makhluk. Ini semuanya kembali kepada Allah. Ini milik Allah semua. Kalau kita memuji manusia, itu sebenarnya kita memuji Allah. Gitu. Ya, pujian seperti apa saja adalah milik Allah. Begitu sih pesan itunya ya, pesan sederhananya. Baik. Saya kira itu nanti kita bisa pelajari lagi ya. Baik, alhamdulillah segala pujian ya, kita sudah baca itunya, kamusnya tadi. Mana ya? Ini ya, alhamdulillah segala puji. Seperti misalnya malam, ya tadi saya katakan, kenapa itu qumil laila terus dikasih illa? Karena al-laila itu berarti seluruh malam gitu. Al-nya menunjukkan seluruh. Nah, kenapa? Sana pakai tab. Ya. Terus lillahi ya, lillahi. Gimana nih caranya nih? Lillahi itu asalnya gini ya. Lillahi itu kan linya artinya bagi ya. Lillahi. Lillahi. Asalnya kan li ditambah Allahi gitu gak? Asalnya nih. Itu kalau disambung jadi tulisannya begini. Maka karena alif ini mengganggu, karena kalau ditambah dengan lam jadi la lillahi tidak milik Allah.
ya kan? Maka alif dibuang. Tuh. Nah, kalau dibuang, lamnya itu kebanyakan, jadi 3. Nah, dalam kaidah Rasm Utsmani, nggak bisa banyak-banyak, satu mesti hilang, gitu. Gitu asalnya ya. Jadi li ini tetap asalnya, artinya adalah milik. Ya, jadi alhamdulillah, segala pujian lillahi milik Allah. Ya. Prosesnya itu prosesnya seperti itu. Seperti proses lafaz Allah juga tidak langsung jadi kayak gitu ya. Tidak benar kalau memang ada khilaf antar para ulama ya, apakah Allah itu isim jamid atau mustaq? Apa lafaz Allah itu dari sananya nama lafaznya Allah atau dia ada proses? Ada yang mengatakan nggak ada proses, orang Tuhan bukan, itu cuma nama saja. Itu bagian dari Asmaul Husna. Semua Asmaul Husna itu ada proses. Maksudnya merupakan kata jadian, ada akar katanya. Allah itu asalnya kan dari kata alaha, ya, alaha. Terus kalau yang disembah jadinya ilah. Ilah. Oh. Nah, kalau Tuhan tertentu yang disembah namanya al-ilah. Al-ilah. Nah, lafaz Allah nih dari sini nih. Dari al-ilah. Bagaimana prosesnya? Prosesnya alif ini dibuang. Jadilah Allah. Proses. Dari mana nih tahu nih? Ada dalam bahasan buku-buku bahasa ya, yang berbicara tentang asal usul lafaz Allah. Dicas aja dulu. Habiskan. Terus bisa. Begitu ya. Ini proses lafaz Allah ya. Jadi asalnya al-ilah, alif di tengah dibuang jadi Allah kayak gini ya. Allah. Kalau lillahi prosesnya tadi li ditambah Allah, alif ini dibuang. Ya. Jadi ada 3 ya. Lillahi. Buang satu lamnya. Ya. Gitu. Ustaz, apakah kita harus mengerti proses ini semua untuk bisa mengartikan lillah itu milik Allah? Maksudnya dengan mengetahui proses, kita bisa memaklumi ya, bisa tahu. Kalau misalnya ya sekarang kita lillahi, karena ini setiap hari kita baca kita tahu, kita mengetahui maknanya kan karena kita sudah dapat ini maknanya sejak kecil kan, bagi Allah gitu kan. betul. Bagi Allah. Coba kalau belum pernah tahu, dikiranya itu li sama ini. Gitu kan? Ini apa nih? Ada tasdid begini nih. Ya kan? Tuh. Saya mau tegaskan bahwa ini ada 2 kata, li sama Allah. Bahwa alifnya hilang itu karena masalah. Seperti misalnya kata Umar ya. Kata Umar sama Amr. Sama-sama aja kan? Tapi kalau ditulis begini, ini Umar, ini Umar. Kalau Amr gimana? Orang Arab kasih wawu gitu. Hanya untuk membedakan kalau ini Umar, ini Amr. Gitu ya. Jadi intinya li itu adalah huruf bermakna ya, Ustaz. Huruf bermakna. Oke. Intinya huruf bermakna supaya kita memaklumi bahwa ini lafaz Allah asalnya, ditambah li, alifnya hilang. Bahkan alif sama lam hilang tuh. Ya kan? 2 yang hilang. Ya, soalnya ini bukan bahasa kita ya, jadi kita mesti tahu juga prosesnya. Penting mengetahui prosesnya. Baik. Gitu ya. Jadi alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah boleh.
Tapi kalau kita misalnya segala puji lillahi milik Allah, tentu lebih enak kan? Lillahi milik Allah. Jadi untuk menanamkan nilai ikhlas kepada anak itu gampang. Kalau segala puji bagi Allah, anak nggak ngerti. Tapi segala puji milik Allah. Tuh kan segala puji milik Allah. Kok masih pengen dipuji? Ya. Dia juga berarti untuk ya Ustaz ya. Li untuk milik ya sama aja. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya namanya lam lil milkiyah. Lam yang artinya kepemilikan. Gitu. Itu li itu. Oke. Bisa lah juga misalnya al-kitabu lahu. Kitab ini milik dia gitu. Nggak bisa lihu ya. Baik ya. Bagi juga artinya milik juga kan sebenarnya, tapi terlalu tinggi kali untuk anak-anak sekarang ya. Baik, Rabbi, ini kan dari dua kata nih, dari 3 huruf. Rabbi, ra, ba, ba, tasdid ini menunjukkan huruf double. Kita sih mengenalnya Rabbi ya Tuhan aja gitu ya. Tapi kalau kita buka kamus akan berubah cara berpikir kita. Ya, dari ra kan. Ra'a, Rabba, mengasuh, memimpin, mengatur, Tuhan, pencipta, pemilik, pemelihara, tuh kata-kata Rabb tuh. Jadi maknanya banyak. Tuh, itu yang dulu Masjid Al-Ghifari kan undang Profesor Dr. siapa tuh, Amin Suma ya. Beliau katakan saya nggak berani menerjemah kata Rabbi, nggak bisa. Ya, nggak mewakili, diterjemah Tuhan tuh nggak mewakili. Kenapa? Karena semua aktivitas Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah itu masuk ke dalam kata Rabba, ke dalam kata Rabbi, gitu ya. Nah, baik. Nanti akan terasa ya hebatnya kata Rabbi itu diletakkan di sini ya, di ayat ini ya, di redaksi ini Al-alamin. Ya. Al-alamin. Ya nun menunjukkan jamak. Ya. Akhiran ya nun menunjukkan jamak. Nah, ini nih alif kecil nih. Ya, kalau standar kita kan begini tulisannya Al-alamin gitu di Quran di Mushaf Indonesia ya. Ya kan? Ini alif kecil nih, ini sisipan nih. Tuh, jadi akar katanya apa? Alama. Nah, sekarang kita cek ya, apakah benar? Nah, kita cek di tabel. Ya, khusus untuk apa? Untuk al-alamin ya. Al kan pasti awalan ya. Al dan ini al awalan. Oke ya. Tuh. Alif sisipan ada nih, alif sisipan. Ya. Terus ya nun akhiran. Ini ya nun akhiran. Ya nun akhiran. Baik ya. Jadi fix ya. Kalau mana tadi? Alif ini sisipan ya, al awalan, alif sisipan, ya nun akhiran. Jadi akar katanya alama. Tinggal buka di kamus. Kamus mana? Kamus Arab Indonesia boleh juga, sama aja. Ya, sama saja dia. Jadi kita buka di ain. Nah, gitu ya. Ada. Karena kita sudah tahu alam itu artinya alam, ya. Tapi dengan kita mengetahui proses, pikiran kita akan lebih terbuka. Oh, alima ya'lamu ilman. Jadi kalau alima itu telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, ilman pengetahuan gitu. Bentuk lampau, bentuk sedang, masdar atau jaran. Nah, sekarang kita bisa bedakan ya. Allama mengajar. Gara-gara ada tasydid aja. Kalau ta'allama belajar. Ya kan? Alima mengetahui, alimu mereka mengetahui.
Terus adalah al-alamin, seluruh alam. Apakah seluruhnya karena ada al? Bisa juga. Tapi ini ada dua tanda ya. Ya nun nih. Ya nun itu menunjukkan jamak. Ya nun, akhiran ya nun menunjukkan jamak. Nah, berarti alam itu banyak. Nah, kita akan kenalnya cuma alam ghaib sama alam syahadah ya. Nah, paling tidak alam dunia, alam akhirat, tengah-tengahnya alam barzakh, itu sudah banyak. Nah, di antara alam itu ada alam-alam lagi kan. Manusia saja tidak berdiri sendiri, ada nyawa, ada ruh. Itu alam yang berbeda juga. Ada sisi alam ghaib juga dalam diri manusia. Ya. Baik ya. Jadi apa kaitannya alam dengan pengetahuan, dengan mengetahui? Ya, ini disebut alam itu untuk diketahui, disebut alam untuk diketahui juga kalau dia ada yang menciptakan. Maka kalau Bapak buka Kamus Mahmud Yunus ya, alam itu adalah selain Allah. Kenapa? Karena dia disebut alam sebagai tanda bahwa Allah itu ada. Nah, gitu. Baik ya, segala puji milik Allah, Tuhan pencipta, pemelihara, pendidik, yang mengembangkan, yang mengatur, yang memenuhi segala kebutuhan seluruh alam. Nah, itu makna Rabb tuh. Jadi katanya satu tapi isinya banyak tuh, Rabb. Baik. Terus setelah itu kita ke Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ini sudah lewat nih di sini nih. Ya, jadi kita tidak perlu buka kamus lagi. So, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Gitu ya. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dari akar kata yang sama ya. Tapi maknanya bisa berbeda. Kenapa? Karena akhiran an itu lebih luas daripada sisipan ya yang sama-sama artinya maha. Jadi akhiran an untuk superlatif itu ya, itu menunjukkan sempurna. Misal ya, insan itu menunjukkan bahwa dia sempurna. Sempurna apanya? Sempurna ketergantungannya kepada yang lain. Karena kata anak satu artinya bergantung kepada yang lain. Ya. Nggak bisa manusia hidup sendirian. Mau menciptakan sesuatu yang besar butuh orang banyak. Ya, hatta untuk merusak juga butuh kawan. Bisa sendirian, bisa saja, tapi nggak akan sempurna. Baik. Seperti misalnya wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawan, betul-betul dia adalah al hayawan, kehidupan yang sempurna, dari kata hayat ya. Baik, jadi terjemahan Al-Quran versi Kemenag untuk Ar-Rahmanir Rahim itu sudah tepat ya. Bapak bisa cek misalnya di surah Az-Zukhruf ayat 3. Tapi banyak ya ayat-ayat berbicara tentang Ar-Rahman, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada siapa saja, baik orang beriman maupun orang kafir. Bahkan orang kafir berhak memperoleh lebih daripada orang yang beriman. Untuk di dunia ya, karena mereka di akhirat tidak dapat. Nah, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir terhadap Allah, itu selain lafaz Allah digunakan kata Ar-Rahman. Yakfuru bir-Rahman.
Mereka ingkar kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, bukan yakfuru bir-Rahim. Baik, nanti ini ada bahasan tersendiri ya, atau nanti dibuka sesi tanya jawab. Oke, sampai di sini saya akan kasih kaidah ya. Ini kan terulang nih, pengulangan dari Bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam bahasa Arab, pengulangan itu bukan pemborosan. Pengulangan dalam bahasa Arab itu adalah penegasan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada kaitannya dengan sini ya. Ya. Ar-Rahmanir Rahim ada kaitannya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim ada kaitannya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Maksudnya penciptaan jagat raya oleh Allah Subhanahu wa taala, idenya adalah kasih sayang. Dasar penciptaan jagat raya itu adalah kasih sayang. Nah, pesan pentingnya jangan putus asa. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kerja pasti Allah kasih. Orang kafir aja dikasih, masa orang beriman tidak dikasih? Nah, singkatnya begitu. Baik. Maliki Yaumiddin. Nah, ini sisi Bang Alif nih. Ya, akar katanya malaka. Nah, maka kita bisa maklumi ya kalau ada qiraat yang ini tidak dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Ya, karena memang tulisannya seperti ini. Rasam Utsmaninya itu tidak pakai alif. Mim lam kaf saja gitu. Ya, untuk qiraat ini banyak ya, ada yang baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin itu dua-duanya mutawatir. Ya, bisa dipakai untuk sholat. Tapi ada juga yang baca Mulku Yaumiddin, Mulki Yaumiddin, Mulka Yaumiddin, Malaka Yaumiddin. Nah, selain Maliki sama Maliki itu tidak mutawatir. Ya, maksudnya syad. Nah, jadi kita akan buka Malaka. Apa selalu harus begitu? Ya karena kita belum tahu arti. Jadi kita mesti buka kamus. Ya, Malaka. Mana ya? Maridho. Ini dia nih. Malaka yamliku milkan mulkan. Ya. Jadi milik itu bahasa Arab ternyata ya. Memiliki ya. Iya. Milik itu ternyata bahasa Arab. Malaka telah memiliki, yamliku sedang memiliki. Milkan milik atau kepemilikan. Nah, mulkan itu mulk itu kerajaan. Ini ada nih mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kerajaan mulk. Ya, sekarang malik, maliku, malika yang merajai, yang menguasai. Dapat deh kita. Ya. Ya memang harus begitu, harus bersabar, harus tawadhu kita dengan Qur'annya supaya kita dapat ilmunya. Maliki yang memiliki, yang menguasai, yang merajai. Tiga-tiganya boleh dimasuk di kata maliki untuk Allah ya. Tapi kalau untuk manusia memiliki belum tentu merajai lah. Memiliki itu belum tentu merajai. Ya, kita punya rumah, yang jadi raja Jokowi, gitu kan? Tapi bagi Allah tidak begitu. Ya, Allah miliki tetap saja ini milik Allah, yang jadi raja juga Allah. Ya, di dunia sih nggak begitu. Jadi raja belum tentu juga memiliki. Kritik aja tuh, Ustaz. Baik ya. Yang memiliki, yang merajai, yang menguasai. Yaumiddin. Ya, sudah 3 huruf nih. Jadi kita tinggal buka di kamus. Di ya. Mana ya?
Yaqina. Yaumiddin sudah langsung ada ya. Yaumiddin hari pembalasan. Di atasnya Yahudi. Al-yaum. Perhatikan ini tidak ada kata dasar ya. Tidak ada kata dasar. Nah, kenapa ya tidak ada kata dasar untuk kata yaum? Karena kata dasar itu mesti kata kerja. Hari itu tidak ada kata kerjanya. Bisa difaham ya? Saya sedang hari, saya telah hari, saya akan hari kan tidak ada. Beda dengan makan, saya akan makan, saya sedang makan. Jadi kalau makanan ada kata kerjanya. Makan, hari nggak ada kata kerjanya. Tuh, meskipun di Indonesia dibikin aja kata kerjanya. Selamat berhari raya. Ya kan? Itu kalau saya sudah tahu arti daripada yaum itu bahwa hari. Tapi kalau saya belum tahu gimana? Kalau belum tahu kan buka kamus. Ini kan saya ceritanya kita belum tahu kan? Maka kita buka kamus. Ya. Ketemulah yaum, nggak ada akar katanya kan? Maksudnya nggak kayak ini kan ada ditulis di kurung Pak Muhammad ya. Kalau yaum itu nggak ada kurungnya. Nggak ada akar katanya. Itu berarti kata yaum tidak ada kata kerjanya. Jadi kata benda, yaum ini kan kata benda diawali oleh al nih. Atau ini yaumiddin, kata majbuk itu kata benda. Seperti yaumul qiyamah, kata majbuk nih berarti kata benda. Jadi di dalam bahasa Arab itu ya tidak semua kata benda punya kata dasar atau punya akar kata. Seperti hari nggak ada kata dasarnya karena dia tidak ada kata kerjanya. Sama misalnya buah-buahan, misalnya pisang, maus, mim wawu zai. Nggak ada kata kerjanya pisang itu. Ya, saya akan pisang. Saya sedang pisang. Saya sudah pisang kan nggak ada gitu. Ya. Oke ya. Jadi dia dibangun dengan atas dasar hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Atau sama. Nah, pisang nggak ada kata dasarnya. Ustadz mungkin kalau keseringan jadi hafal mungkin ya. Ya, Kalau sering hafal lah. jadi hafal nggak buka kamus gitu ya kayaknya. Ya ini kan saya ceritanya dari nol belum pernah ya. Iya, jadi sedikit sering gitu. Oh iya. Kalau sering buka-buka pasti hafal. Ya. Sering praktek. Ya sebenarnya simpel aja. Yang penting banyak praktek, insya Allah bisa. Iya, sering praktek ya. Ya. Ibu kan dulu belajar juga sering praktek kan, makanya ibu ini. Iya. Adin itu agama, Ustadz. Kan ini hari pembalasan. Iya, adin. Sekarang tadi kan yaum ya. Yaumnya kan hari. Ya kan? Kalau yaumul qiyamah hari kiamat. Kalau adin bagaimana? Ya, meskipun kita sudah tahu adin itu pembalasan, ya kan? Yaumiddin hari pembalasan, karena kita sudah hafal. Nah, sekarang kita pura-puranya belum hafal, belum tahu artinya. Gitu nggak? Namanya juga orang belajar. Ya kan? Kan artinya agama juga, Ustaz. Ya. Nah, karena Bapak udah tahu dinul Islam, agama Islam gitu kan? Dinul Islam, agama Islam. Ya. Oke ya, sekarang al awalan. Ya. Dayana, gitu kan? Nah. Oke ya, teori kita bagaimana mengatakan apabila dalam akar kata ya ada di tengah, ya posisi ya ada di tengah, maka ya berubah jadi alif. Nanti di kamusnya tertulisnya dana. Gitu. Penyakit. Ya huruf penyakit dana. Nah, karena dia itu sudah berubah jadi alif, maka boleh jadi alif ini di urutan waw atau di urutan ya. Kok bisa dikembalikan begitu? Iya. Ini kan dayana kan jadi dana. Nanti ibu, bapak carinya di dawana atau dayana. Tertulisnya dana. Hilang Gitu. suaranya hilang. Baik.
Baik, ini dal ya. Ya, daro terus dana ya dunu daunan. Sekarang ketemu ya. Dana ya dunu daunan artinya hina. Duna duni selain. Terus dunaka selain kamu. Terus ada lagi dana. Sama-sama dana kan? Ini dana gitu. Bedanya di mana? Bedanya kalau dana ya dunu, ini berarti alif asalnya waw. Daunan, dal wawu nun, ya kan? Kalau dana ya dinu, alif ini asalnya ya, dainan. Dana ya dinu, dainan menghutangkan. Ad-dinu bisa pembalasan, bisa agama. Jadi apakah boleh kita menerjemahkan ayat ini ya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama? Ya, sepertinya kurang tepat ya. Sepertinya kurang tepat. Tapi kalau ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan? Tidak percaya kepada hari pembalasan meskipun tidak ada kata yaum ya. Itu masih oke ya. Tapi kalau ini misalnya yang menguasai hari agama, ya, masih aneh di telinga kita. Gitu ya. Sudah ketemu kan artinya ad-din. Begitu prosesnya ya. Proses pencarian makna dan bagaimana kita menerjemahnya. Baik. Sekarang kita di iyyaka na'budu. Ya, pastikan ka itu akhiran, artinya engkau. Ya, kalau kita lihat di sini ya, mana tadi tabel nih, ini kan ada akhiran ka, yang ini nih. Akhiran ka. Nanti kan ibu kan bukan di sini. Ini awalan, terus akhiran. Ini akhiran ka, engkau laki-laki. Oh, kalau begitu Allah laki-laki, bukan dong. Bukan gitu maksudnya. Lafadznya yang laki-laki. Bentuk lafadznya itu laki-laki. Bukan perempuan. Kalau misalnya ya, langit perempuan. Bukan langit itu perempuan, bentuk lafadznya aja. Oke, sekarang kita kembali ke ini ya. Ka-nya artinya engkau ya. Berarti kan alif, ya, double, ayya. Gitu gak? Nanti kita buka di kamusnya dari alif. Pastilah di akhir ya. Ini yang nggak ada akar kata ya, Ustaz? Nggak ada akar katanya. Nggak ada akar katanya. Tapi juga dia bukan huruf. Meskipun bukan kata kerja, dan sulit kita mengatakannya bahwa itu adalah kata benda. Orang Arab itu kata benda. Allah, mim, Di kamus itu banyak angka-angka, maksudnya apa? Iya. 688. ya misalnya 60.21, surat ke-60 ayat 1 gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, ini ketemu nih ya setelah ana yainu ainan. Setelah itu ainama, ayya, siapakah, manakah, ayyuha, hai. Itu tidak ada kata dasarnya ini, tidak ada akar katanya nih. Iyaka hanya kepada engkau. Ini nih ada iya, Kak. Iya, Iya. tapi tidak ada akar katanya. Kalau akar kata pasti ditaruh di dalam kurung, disebut pertama kali nih. Ya. Baik, sekarang kita tahu deh artinya iyaka.
Kok susah amat ya mau bisa menerjemah Quran ya? Susahnya sebentar aja. Susah kita menerjemah itu cuma di 1 juz pertama saja. Kalau selesai 1 juz pertama kita bersusah-susah, 1 juz pertama itu 70% bahasa Al-Quran. Ya, kesananya diulang-ulang, langit, bumi, matahari, ya, taat, maksiat, gitu. Nggak banyak kata-katanya dalam Quran. Berulang-ulang. Ya, maka kita lihat saja misalnya tadi ya kata hamdu saja berapa kali itu disebut. Berulang-ulang banyak banget. Kata Allah, kata hayat nih banyak banget. Jadi kalau kita bersusah-susah di 1 juz pertama, kita akan merasakan nikmatnya. Ya, nikmatnya kita memahami bahasa Al-Quran dengan prosesnya. Kalau nggak mau proses, ya udah baca saja itu Al-Quran terjemah per kata, ya. Tapi nggak pintar-pintar gitu, mah. Dia nggak tahu apa-apa, paling hafal. Ya. Atau buka saja granadachannel.com/Quran, udah ada semua. Ya. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau kata iyaka tuh memang katanya bentuknya iyaka atau iya plus K gitu Ustaz. Mungkin ada iya plus K. Iya plus K, ya. Oh, karena di kamusnya nggak ada yang iya aja gitu. Nggak ada, iya plus K. Ya, karena jadi kalau iya saja nggak ada arti. Hanya kepada, bukan hanya kepada artinya kalau iya gitu. Kalau iya ya kepada, iyaka itu kepada engkau itu sebenarnya. Iya. K-nya tuh kan pengganti engkau kan? Iya, benar. Saya mau kasih tahu ya. Barangkali mau iseng-iseng. Yes. Ya, ini Granada Channel/Quran. Ini alamatnya Granada Channel/Quran ya. Jadi kalau kita baru buka nanti akan keluar tutorialnya dulu kayak gini. Ya, ini yang mau dibikin Android-nya ya sama Pak Bahder. Pak Bahder datang nggak nih? Pak Bahder? Nggak ikut beliau. Ikut Jadi, yang lanjutan dia. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau buka granadachannel.com terus /Quran, ya nanti kita klik ini terus centang Indonesia, ditutup yang bahasa Bangladesh nih sama Inggrisnya, terus nanti Al-Alamin misalnya. Ini kan kita klik ini. Nah, ketemu tuh akar katanya alama, ya artinya alam semesta. Itu akar katanya nih, ketemu ya. Nasta'in. Ya, akar katanya awana. Oke, Pak. Ya, sudah 30 juz nih, kayak gini nih. Saya lagi buka itu. Iya, Pak. Fazadahumullah zayada, ya Kak. Pokoknya lumayan ya ini untuk kita belajar sambil iseng-iseng ya, nyantai. Jadi kita tahu proses, minimal kita tahu ini akar katanya apa. Dan kita tidak usah repot-repot buka kamus. Ya, saat kita Kata nyantai. dasar ya, kata dasarnya. Kata dasar. Ya. Nah, apa bedanya dengan kalau kita buka kamus? Kalau kita buka kamus langsung terbuka banyak. Iya. Langsung betul, terbuka banyak. ya. Kalau ini kan cuma satu-satu. Iya. Ya, Iya. kata amanu saja ada aman, ada Itu pakai amanat. CD, Pak Ustadz.
Ya Bu. Ada CD-nya itu. Ini Ibu dibuka di Google Bu. Oh, Dibuka Google di udah. internet. Ya, Oh, sudah ada. ada granadachannel.com strip Quran pakai Q ya. Oh, oh Nanti udah ini ada. Ada. Di Ini di Google. website Oh, saya. ya nanti ya. Misalnya yakhda'una khoda'a. Gitu ya. Tapi kan kalau kita buka kamus, terbuka semua. Iya, susah. Kalau ini mah tinggal klik, tik. Susah, Iya. susah. Yang Kamusnya susah, Ustaz. nah, yang Makanya segera diberikan yang itulah yang soft copy biar gampang segera navigasinya itu gampang. segera insya Allah doakan. Saya lagi nyari softwarenya supaya saya perbaiki ya. Supaya saya perbaiki, saya kunci yang ininya deh. Dan aman nggak diambil orang itu kan. Oh ya, saya sebenarnya perkara diambil orang no problem aja. So, yang penting jangan diakui miliknya. Ya, Itu dia maksud saya, Ustaz. Ya. Ustaz, Ya, kalau mau beli kamus Mahmud Yunus di mana? ya di pasar bisa. Ya kalau Ibu mau Isiannya nggak ada? mau pesen sama Yunus kita bisa nanti di- kita di- carikan gampang. Aduh, Saya lihat anak-anak di Kalimantan waktu saya ngajar di Pontianak tuh pada pakai kamus Mahmud Yunus ya. Jadi mereka belajar dengan dua kamus Mahmud Yunus sama kamus Granada. Apa kelebihannya pakai kamus Mahmud Yunus? Kalau pakai kamus Mahmud Yunus itu mengajari kita juga untuk bisa menerjemah selain Al-Quran. Gitu. Nah, saya sih berharap kita pada punya ya kamus Mahmud Yunus atau kamus bahasa Arab Indonesia yang lainnya yang standar. Kali aja nanti kita mau menerjemah hadis kan, nah, prosesnya sama aja. Baik, ya kita teruskan dulu ya. Nah, sampai mana tadi? iya Kak. Iyaka ya. Terus na'budu ini kan naknya awalan, ya enggak? Simple aja itu mah, cuma 4 huruf kan, naknya awalan. Ingat kan? Awalan na artinya apa? Kami. Tuh. Kalau tahu awalan na artinya kami kan pasti banyak dalam Quran tuh. Wa nunazzilu minal Quran. Oh, nih kami ini. Enggak masalah turun, kami menurunkan. Gitu ya. Na'budu dari kata abada. Nanti kita buka kamusnya. Oh, susah amat. Ya. Kan katanya al jaza'u min jinsil amal. Ya, pahala itu sesuai dengan jenis amalnya, ya kan? Oh, ini susah, ya pahalanya besar. Oh, Beribadah. iya, perbuatan baiknya sembunyi-sembunyi, dirahasiakan, pahalanya dirahasiakan. Gitu ya. Tapi cepat aja kok, abada ya'budu beribadah, abada ya'budu abdan. Ya, sekarang ya Pak Muhammad mau sekalian belajar bahasa Arab, ya. Dengan buka kamus itu mempermudah. Misalnya, abada ya'budu. Saya menyembah Allah. Kalau ya'budu kan dia. Ganti aja ya-nya dengan alif. A'budu. Aku menyembah Allah. A'budullah. Aku menyembah Allah. Gitu ya. Kalau kami ganti aja ya-nya dengan nun. Na'budu. Gitu kan. Ya, ini ya, na'budu kami menyembah beribadah. Gitu. Ustadz, Ya, Bu. apakah materi Word-nya ini bisa di-share? Yang ini, Ya, ini pernah saya share ke 1.000 orang. Satu orang dia cetak dia cetak diubah, bikin sampul sendiri. wah, Ya, jadi saya nggak mau share nih. oke Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Cukuplah yang ada di buku ya. Tuh. Tapi ini insya Allah
insya Allah Ibu akan menikmatinya di Android ya. Tinggal kamus aja. Jadi metode Granada ini sudah dibikin Android ya, tinggal kamu saja yang belum. Masukin ininya nih. Karena kita maunya begitu. Klik ini keluar ayatnya. Kayak gitu tuh. Keluar ayatnya, terus bisa kita dengarkan tilawahnya dan seterusnya. Mau kita ya. Ini butuh waktu, butuh tenaga. Ada lagi satu lagi ya. Butuh butuh ada orang yang mengawasi kerjanya, butuh juga dana untuk mengerjakannya, banyak. Baik, tapi kita maunya ini begitu jadi, kita mau, kalau sudah jadi kita mau wakafkan, jadi orang download gratis saja. Insya Allah ya Bu, saya cuma jualan bukunya aja gitu Bu. Pak Badar punya staff, dia bisa ngerjain itu. Makanya kemarin Pak Badar menawarkan, saya langsung iya saja. Ada saya ketitipan uang 10 juta orang Malaysia nih, dia titip uang. Ustadz, aku titip untuk dukung Ustadz ini masukkan ke Android gitu. Ya, saya sementara baru bisa bagikan Al-Quran yang tadi Pak. Ya. iOS juga dong, jangan Android aja. Ya itu urusan Pak Bahder. Masa sih dibikin untuk Android saja? Ya lah, iOS juga lah, insya Allah. Ya, biasanya kan sama aja itu. Tinggal mengubah coding aja. Baik. Udah ketemu ya, Abada. Beribadah. Jadi na'budu iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in. Naknya kan kami, ya kan? Tuh, naknya kami. Terus apa nih akar katanya? Apakah sata'a, ta'aya, atau ayana? Gitu kan? Oh, kalau begitu malah pasti lama. Ya dibuka dong ininya, tabelnya. Itu kan nasta'in kan? Nah, oke, sekarang ya. Ini nak nih ada, ya. Tuh, terus tak. Udah selesai. Cuma gitu aja kok. Ya. Kok susah amat? Ya susah, tapi kan membawa nikmat. Ya, sta. Ya kan? Akar katanya ayana. Ayana. Nanti kalau dibuka di kamus, ada ayana? Nggak ada. Kenapa? Karena ada huruf penyakit ya nih. Ya di tengah pasti tertulis alif di kamus. Tertulisnya ana. Tuh, itu yang kemarin saya katakan, nggak usah dipaham deh. Huruf penyakit, nggak bakal paham. Kecuali kalau kita praktek. Dayana jadi dana. Ayana jadi ana. Ya, kalau dia sudah jadi alif, nanti alif ini di urutan wawu atau ya. Sama seperti ini. Jadi gimana nih? Ya kita buka kamusnya lah. Waduh, susah amat ya, susah membawa nikmat. Aduh. Mana tadi ya? Yang susah itu navigasi setelah dalam huruf itu. Ini awana, urutannya di mana, itu yang agak susah. Iya. Ini agak susah saya ngajarnya karena lewat Zoom ya. Kalau langsung ngajari langsung sih gampang. Bagaimana caranya buka kamus, cari kata yang diminta itu dalam 10 detik itu. Itu yang biasa saya ajarkan sama anak-anak. Anak-anak tuh biasanya ya kalau disuruh buka kamus itu cepat, kurang dari 10 detik. Paling 3 bulan ya bisa ya. Ini 10 Karena jam. Saya selalu katakan sama anak-anak, kalau buka kamus lebih dari 10 detik berarti kurang cerdas. Anak-anak kan malu. 3 bulan, alhamdulillah. Jadi anak-anak bercepat-cepatan itu. Ya, berlomba-lomba untuk siapa yang paling cepat. Ini udah S3. Ini dia nih. Ana ya'unu aunan. Ya, kalau orang tua sih ya 1 jam biasanya ya. Atau setengah jam cari satu kata. Udah S3 ini, sudah sangat sepuh. Ya Bu Dini ya? Iya, sama Pak. Baik, jadi ketemu nih sekarang ya. Ana ya'unu aunan.
Artinya berusia setengah umur. Ya, saya sudah berusia setengah umur. Ya, a'unu berarti saya sedang berusia setengah umur. Ada tuh ya, ana ya'unu, terus ternyata ada al-aun pertolongan. Ana yu'inu menolong, ista'ana ya. Mana suaranya? Memang yang sebenarnya sta ini kan paling banyak artinya minta. Sta tuh. Bisa juga sih. Artinya misalnya merasa. Kayak istakbaro, merasa besar. Ya. Oke ya, sekarang ketemu deh. Ya. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Tuh. Oke, perhatikan baik-baik nih. Sekarang ya, misalnya ada kata na'budullaha. Oke. Na'budullaha. Apa nih artinya nih? Ya, Allah. Ya. Allah. Gampang kan? Naknya kami, abadanya menyembah, Allahnya Allah. Nah, sekarang kenapa nih? Allah, bukan Allahi atau Allahu. Gampang, karena dia objek penderita. Objek itu mesti A, nggak boleh na'budullahu. Ya, harus H. Naqra'ul Qur'ana, nggak boleh naqra'ul Qur'anu, karena dia objek. Oke, jadi artinya apa nih? Kami menyembah Allah. Nah, sekarang ya, dibalik. Objeknya ditaruh di depan. Allah na'budu. Nah, kalau objek diletakkan di depan, ini objek, ini subjek, ini predikat. Ya. Objek yang letaknya mendahului subjek dan predikat, ini yufidul hasr. Apa yufidul hasr itu? Menandakan atau fungsinya adalah pembatasan. Tuh, maka muncul terjemah hanya. Jadi, Allah na'budu, hanya Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Tuh. Samanya tadi kan, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, kata hanya itu muncul karena posisi dia yang jatuh sebelum subjek dan predikat. Gitu tuh. Jadi bukan hanya, kalau iya itu artinya hanya kepada, enggak, iya itu kepada. Kenapa muncul kata hanya? Karena posisinya diletakkan sebelum subjek predikat. Ya. Apakah hal seperti ini banyak? Banyak dalam Al-Quran. Itu betul setiap kasus begitu ya Ustaz? Iya, misalnya wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa, ya kan? Wa iyaya farhabun. Jadi kapan objek ditaruh di depan itu pembatasan, hasr. Itu sih banyak ya, misalnya. Ya, Bos. Itu Allahnya pakai H juga ya? Yang mana sih, Bu? Allahnya pakai H juga. Yang Allah tadi. Ini. Bukan yang nomor 2. Allah, ya. Iya dong. Nggak mungkin Allahu. Ya. Bukan. Karena penderita objek. Gimana, Bu? Allahu gitu? Enggak, kecuali ya Allahu na'buduhu. Bisa saja. Allahu Allah adalah kami menyembahnya. Tapi apa namanya, bahasanya nggak kuat kayak gitu. Ya. Oke, kita sampai ayat 5. Sekarang ihdina. Ihdina.
Gimana nih? Nak kan pasti akhiran. Gitu gak? Nah, alif nih kalau kayak gini nih, ada tanda kayak gini nih, ini pasti alif tambahan nih. Hamzah wasol kayak gini nih. Ini bentuk perintah nih. Ihdina. Dari kata hada. Oke, tinggal 2 huruf berarti. Oh, bukan ahada, enggak. Ini bukan akar kata. Ini alif ini bukan dari akar kata. Kayak alif ini saja persis. Ya. Nah, Berarti Ustadz, berarti setiap hamzah wasol tuh langsung di skip aja ya? Iya, langsung dibuang aja. Ya, sekarang hada ya, tinggal 2 huruf kan? Tinggal 2 huruf. Kalau tinggal 2 huruf, apa katanya? Ini kan hada. Ya. Kalau tinggal 2 huruf dikasih alif atau kasih alif atau kasih ya. Nah, jadi kita kasih alif atau ya. Hada atau hadaya. Gitu. Di mana tuh kaidah seperti itu? Ya di kaidah huruf penyakit. Ya, waktu kita bicara ini nih. Huruf penyakit. Ini versi lama nih kayak gini nih. Yang ini ya. Jika telah dikurangi tinggal 2. Nah, apa katanya? Tambahkan alif atau ya di akhir. Ya kan? Khola jadi khola, khole. Ya, ini kholawa, ini kholaya. Gitu. Nah, sekarang kita di kasus apa? Di kasus hada. Hada atau hadaya. Jadi kita bukalah di ha. Ini dia. Hada ternyata bukan hada, tapi hade. Hadayah di hidayatan. Tuh. Ihdi itu asalnya dari sini nih. Ya, karena kata kerja bentuk perintah asalnya bentuk sedang dari sini nih. Gimana prosesnya? Huruf awal dibuang, huruf akhir dimatikan. Ya ini sudah mati, jadi tinggal hidayah ya. Iya. Ada ya. Yang ini nih ihdina ya, tunjukilah kami. Gitu deh. Dapat kita ya, ihdina tunjukilah kami. As-sirata. Langsung kan akar katanya soroto, al kita buang, sisipan alif kita buang. Tinggal soroto. Ya. Siroto. Ya. Akar katanya soroto. Nanti kita buka di sod. Ya. Ustadz, boleh diulang lagi dari hadaya, artinya hidayah, petunjuk, menjadi tunjukilah kami, bagaimana itu prosesnya? Nah, prosesnya ya. Oke, jadi kan tadi itu, maaf, dulu. Mana tadi ya haknya itu? Yang bawah. Ini dia. Ini kan hadayah di hidayatan. Oke Pak? Ya. Bagaimana prosesnya jadi ihdina? Ya. Oke ya. Kata kerja bentuk perintah itu asalnya kata kerja bentuk sedang. Ya. Yang dibuang huruf awalnya, dimatikan huruf akhirnya. Yahdi.
Ya, jadi Berarti asalnya tahdi ya. Kalau tahdi. Huruf awal dibuang. Di. Huruf akhir dimatikan, kan sudah mati. Kalau sudah mati dibuang. Tinggallah di. Oke ya. Nah, karena huruf pertamanya mati, dikasih huruf penolong. Huruf penolongnya cuma satu, alif. Di huruf dokter nih. Bacanya ihdi. Ya, saya katakan kalau huruf tengahnya u, maka alif dibaca u, gitu ya. Kalau huruf tengahnya a atau i, alif dibaca i, gitu. Ihdi. Tunjukilah. Siapa? Kalau tunjukilah aku berarti ihdini. Kan Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kami ya nak dong. Gitu prosesnya. Ihdina. Itu sama seluruh kata kerja bentuk perintah prosesnya begitu. Dina itu sebagai objek berarti ya, Ustaz? Objek. Dina itu sebagai objek. Jadi kata ganti itu kalau dia melekat pada kata kerja, maka posisinya sebagai objek. Iya. Tapi kalau melekat pada kata benda, posisinya sebagai empunya. Kita buka, kita buna, kitab kita, gitu. Milik ya? Ya, pemilik. Milik. Oke, sampai mana tadi ya? Ihdina, as-sirata ya. Sekarang kita cari di sod. Sirata. Kita kan sudah tahu artinya jalan kan, sirata, sirata ladzina jalan, gitu ya. Sod. Dia nih. Soda, lihat tuh, ternyata tidak ada kata dasarnya nih. Sirata itu artinya jalan yang besar, itu sirat. Jalan. Tidak ada kata-katanya. Nggak ada, bukan jalan berjalan ya, jalan raya. Kayak jalan raya gitu, kayak gitu. Nggak ada kata kerjanya. Saya sudah berjalan raya, sedang berjalan raya, kan nggak begitu. Ya. Contoh ya, tapi tetap bisa dihitung huruf tiganya ya. Kata dasarnya ya, huruf yang untuk kata dasarnya bisa dihitung. Ya, soroko. Baik. Nah, kalau alladzina kan tetap artinya orang-orang yang ya. Alladzina sirata jalan. Al-mustaqim belum ya? Oh ini ya. As-sirata jalan. Al-mustaqim. Kira-kiranya sama dengan ini nasta nih Bu. Ya, al kan kita buang, ya nggak awalan. Mu juga awalan kan? Sta nih, sama aja kan? Sta juga awalan. Tuh, jadi akar katanya koyama. Kalau ini kan ayana, jadi dia dari koma, gitu nggak? Koma. Nah, alifnya bisa di urutan wawu, bisa di urutan ya. Gitu. Buka lagi. Sulit amat ya pengen belajar bahasa Quran. Enggak sulit, cuma gini doang kok. Ustadz, Ya, Bu. Afwan tadi yang cara menentukan awalan itu gimana ya? Cara mengetahui kalau mim sama sa itu di awalan tadi gimana Ustadz? Ya, dari tabel. Ya, nanti kita buka tabelnya. Nah, tabelnya saya sudah share ya di grup. Yang belum punya bukunya, tabel sudah saya share di grup. Ya, tabel awalan akhiran sisipan. Kopi aja, kopi. Terus tabel ada banyak, ada 4 atau 5 saya. Terima Saya kasih kirim. Ustadz. Ya. Syukron kasir. Afwan. Jadi dia nanti Mbak lihat di sini ya. Itu kan al-mustaqim ya. Jadi ini tabel awalan ada 4 kolom. Ini al nih. Ini yang mu-nya nih. Ya, al-mu. Terus ta, al-musta. Oke.
Bisa dipaham sampai di sini? Bisa Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Jadi ketahuan ya. Jadi akar katanya koyama. Ya di tengah berubah menjadi alif. Koma. Nanti di kamusnya tertulisnya koma akar kata itu. Nah, tapi untuk mencari kata koma, ya, lagi-lagi kita mesti kembali ke alif ini asalnya apa? Alif ini bisa waw, bisa ya. Jadi kita buka huruf qaf. Ya, buka huruf qaf. Dari ini qadara, qoroya, qodoya, terus qola. Bentar lagi deh koma nih. Qoma yaqumu qoman, berdiri. Nah, ini apa nih tiga nih? Qoma telah berdiri, yaqumu sedang berdiri, qoman berdiri. Qiyaman berdiri. Qiyaman berdiri. Qomu mereka berdiri. Lalu kita kan nyarinya apa tadi? Mustaqim. Al-mustaqim yang lurus. Gitu ya. Istaqoma lurus. Dapat kita sampai di sini dapat al-mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqimah yang lurus. Dapat 6 ayat, 1 ayat lagi deh. Mustaqim artinya Yang lurus. yang lurus. Mustaqim, al-mustaqim artinya yang lurus. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ustadz, jadi tadi kita itu menghilangkan mim dan sa serta alif itu tujuannya supaya tahu ini huruf apa gitu, maksudnya di kamusnya kayak gitu. Iya, untuk mencari kata dasar. Sedangkan nanti pas di kamusnya tetap kita gunakan musakimnya ini, Ustadz. Iya, cari kan. Okay. Jadi akar kata itu cuma pintu saja, pintu untuk mencari kata al-mustaqim nih. Ya. Itu untuk mencari kata yang diminta. Ini berlaku untuk yang lain juga ya, Ustadz? Enggak semua, 30 juz begitulah. Oh iya, siap-siap. Terima kasih banyak, Ustadz. Oke ya. Kan siroto sudah nih, siroto jalan. Alladzina orang-orang yang. Gitu kan? Nah. An'amta. Ya, an'amta. Ada berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan dikurangi 2. Mana nih? Ada nggak awalan alif? Jadi kita buka deh di sini ya. Ini kalau ini kan artinya apakah? Ya. Ini alif. Ada ini alif kata kerja bentuk lampau. Jadi ada bentuk sedang, ada bentuk lampau. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang ta ini bentuk lampau nih. Kata kerja bentuk lampau. Jadi ini alif nih, alifnya kata kerja bentuk lampau. Alifnya ini nih yang anak amta tuh. Ya. Jadi akar katanya adalah na'ama. Gitu. Jadi bukan ada kamus. Cari di nun. Cari di nun. Na'uma yan'umu nu'umatan. Halus, lembut. Na'ima yan'amu ni'matan. Senang, nikmat. An'ama memberi kenikmatan. An'amta, engkau telah memberi kenikmatan. An'amtu, aku beri kenikmatan. Jadi kalau misalnya kami beri kenikmatan. An'amna. Gitu ya. Gitu deh. Sekarang kita kan di an'amta. Tanya itu anta. Ya, jadi engkau telah anugerahkan nikmat. Engkau telah berikan kenikmatan. Gitu ya. Ya. Nah, bersabar dulu, ntar dulu Bun ini bentar lagi. Baru mau ngingetin.
2 menit lagi lumayan. Ya. An'amta siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau telah beri kenikmatan. Alaihim, nanti ibu di bukunya dicoret-coret, Bu, dioret-oret, dikasih makna di bawahnya. Ya, supaya ada bekas kita belajar. Tuh, bekasnya itu jadi berkah. Alaihim tuh ala sama him, ala atas him mereka. Nah, ghairi ini yang jadi masalah nih. Kenapa? Karena ada ya di tengah nih. Jadi kalau ada ya di tengah, nanti di kamusnya menjadi alif, jadi ghoro gitu ya. Ustaz, maaf, kembali ke an'amta, mana yang menandakan telah? Ya ini tak akhiran tak ini menunjukkan bentuk lampau. Oh, oke. Ya Pak ya. Ya Bapak kalau buka misalnya di sini ya. Nah, mana tadi ya? Alaihim. Akhiran. An'amta yang ini nih. An'amta kan tak akhiran tak tuh. Kata kerja bentuk lampau. Ya enggak? Akhiran itu. Apa Neng, Bu? Nah, jadi saya terjemahkan telah gitu enggak? Jadi engkau telah beri kenikmatan alaihim kepada mereka ghairi. Nah, ghairi ini jadi masalah karena ada huruf penyakit nih. Jadi akar katanya ya ilahi. Ghara. Kenapa bisa begini sih? Ghara. Jadi akar katanya ghara gitu. Nanti carinya di ghara atau ghayara. Karena apa? Karena alif di tengah itu bisa waw, bisa ya asalnya. Gitu ya. Huruf ilat, huruf penyakit. Huruf penyakit. Jadi kalau begitu gimana? Kita buka lah. Kita buka di ghin. Itu yang gue mau. Ghayaba ghara ya gharu ghairatan, cemburu. Ada ghirah. Ghirahnya sudah hebat. Ghirah semangat cemburu. Ghairi bukan selain tanpa. Oke, sudah ketahuan. Terus bentar lagi selesai ya. Baru kita di sini al-maghdub. Ya, gimana tuh cara mengurainya? Al-maghdub, al pasti awalan. Ma awalan, ya kan? Qodowaba. Nah, kita buka deh tabelnya. Ya, cari sisipan. Nah, sisipan waw nih. Ya. Dapatlah kita. Ya. Jadi akar katanya apa? Akar katanya adalah ghodoba, karena wawnya sisipan. Ghodoba. Buka kamus lagi. Tapi masa selesai ya. Ya, seumur hidup kita nggak pernah begini, sekarang kita jadi begini ya. Tadi itu goiri itu, goiril. Tina goro. Bukan. Betul. Akar katanya goro ya goro. Goro, jadi bukan. Ya. Jadi apa Baji? Jadi bukan selain tanpa. Bukan. Magdubin. Maghdub ya. Ini ada ghasya, ghadiba. Ternyata bukan ghadoba, Bu. Ghadiba. Ghadiba yaghdabu ghadaban, marah, murka. Ghadabun, kemurkaan. Al-maghdub yang dimurkai. Ya. Al-maghdub yang dimurkai. Oke. Jadi gimana kita menerjemahnya? Ya, kita menerjemahnya ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ghairi siratil maghdubi. Jadi sebenarnya gini ya. Itu kan siratal ladzina an'amta kan? Ada kata siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina
Siratal ladzina an'amta. Gitu enggak? An'amta. Terus ghairil maghdubi. Jadi ada 3 nih. Ghairil maghdubi. Asalnya apa nih? Asalnya ghairi siratil maghdubi gitu. Jalannya orang-orang telah kau beri kenikmatan, bukan jalannya yang dimurkai, bukan jalan yang dimurkai alaihim atas Bukan mereka. jalan dimurkai ya. Ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai kalau bahasa kita. Oh, bukan Gitu ya. jalannya. Terus walad dolin berarti wala siratil dolin, dan bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Tanpa harus diulang kata siratnya, cukup di awal. Alaihim belum. Alaihim atas mereka. Oh, atas. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, tidak usah mengatakan ghairi siratal maghdubi. Ghairi siratal maghdubi alaihim wala siratid dhalin, enggak usah. Cukup satu aja. Ya, cukup di awal. Nah, itu yang harus kita paham itu ya. Untuk ayat yang terakhir nih. Oh, maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai. Ya, alaihim kan atas mereka. Gitu kan. Wala dan bukan dan tidak. Seperti ghairi ini. Dan Abdalin. Abdalinnya al-awalan. Bukan yang Ya'nun akhiran. Akhiran ya'nun itu artinya orang-orang ya. Sama dengan mim waw nun. Sama dengan alladzina. Alif sisipan. Jadi dolla. Tidak. Ya. Jadi akar katanya apa? Dolla. Itu akar katanya tuh. Susah. Huruf dod. Susah. Mana ya? Dod. Ini dolla tersesat. Ya, dolin orang-orang yang tersesat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi siratil maghdubi alaihim wala siratid dhalin. Ya, kalau kita terjemah ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai alaihim atas mereka. Maksudnya bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin wala siratid dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. tersesat. Iya. Oke, Bu Nini. Ya, Selesai nih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. silakan. Pak Abdullah jangan bilang susah. Kita harus minta petunjuk dari Ustadz. Allah supaya bisa. Ya, Bu. Tadi kan ada yang goro. Goro itu gimana cara bedainnya sama yang giroh itu Ustadz? Soalnya mirip-mirip. Yang goiri sama giroh. Goro akar katanya. Oh iya. Misal kita lagi nggak lihat kamus atau kamusnya itu kelihatannya nggak kelihatan semua gitu Ustadz, sekilas aja, jadi ada yang ke skip sebagian gitu. Gimana cara bedainnya? Ya. Ghairi sama ghiro maksudnya apanya sih? Ghiro artinya cemburu. Ya kan itu beda Ustadz. Maksudnya nggak ada korelasi gitu antara ghairi sama ghiro, ya kan? Ya. Sering begitu bahasa Arab. Terkadang yang mengakar itu katanya aja maknanya jauh. Maknanya tidak ada sangkut paut. Misalnya falaha, bertani, oke? Allah. Ya, Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh nih. Misalnya falaha ya. Mana tadi fa-nya tuh? Falaha itu artinya bertani. Iya. Falah. Falah. Ya. Orang-orang yang beruntung. Ya.
Ini fa. Falaha bertani. Oke? Aflaha beruntung. Bukan pertanian. Kalau kita kan bertani, ya, bertani, pertanian. Itu enggak? Jadi banyak bahasa Arab kayak gitu ya. Jadi yang mengakar katanya aja, maknanya belum tentu. Seperti misalnya arada itu memperlihatkan. Summa aradahum, kemudian dia memperlihatkan kepada mereka. Memperlihatkan mereka. Ya. Tapi kalau a'rada artinya berpaling. Beda kan memperlihatkan sama berpaling. Waman a'radu an dzikri Iya. fa inna ma'isyatan dhanka. Contohnya tadi ghara ya gharu ghairatan, cemburu, ghairi bukan. Ya kan itu apa tuh? Ya, nggak ada kaitannya, ya. Saya kira itu ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Bu Nini Ya. udah mau asar. Nah, besok masing-masing harus sudah siap dengan hasil prakteknya. Ya, ayat 1 sampai 10. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Ayat 1 sampai 10. 1 sampai 10. Besok ya. Nanti saya tunjuk, ayo baca ayat 1. Sama Yang ayat belum 1 kan alif Ustaz. lam doang. Kamusnya kan belum bisa buka-buka gitu. Ya. Iya, makanya dibuka kamusnya di rumah lah. Iya. Gak punya. Beli. Yang belum punya gimana Pak Ustadz? Bisa. Beli. Belum. Bu Nini ada di Bu Nini? Ada, di saya ada, di Pak Ustadz ada banyak. Kamusnya gimana? Kamus Mahmud Yunus bukan? Oh bukan, kamus induk Kamus Granada. Granada. Berpuasa. Ya. Karena dengan Kamus Munawir boleh nggak Pak Ustadz? Gimana? Pakai kamus Munawir. Pakai kamus Munawir boleh. Kamus Mahmud Yunus boleh. Oke. Pakai kamus induk boleh. Kamus yang mana aja ya? Boleh. Iya deh. Oke. ya. Yang ada lagi? kemarin di share itu kan bisa di copy ya ke kamusnya. Itu pakai komputer ya. Saya belum lakukan itu. Secepatnya insya Allah. Lagi saya cari ini softwarenya untuk memperbaiki. Bapak Ibu, kalau biar bukunya bersih, nanti kita share itunya PDF-nya untuk surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu. Ya, Ustaz ya, kan Ya. ada itunya. Nah, sudah ada, tinggal PDF-nya di-share ulang. supaya bersih bukunya gitu, jangan dicoret-coret di Jangan bukunya. Ya, Jangan bersih, Bu, malah biar kelihatan belajar, tahu. boleh. Boleh. Maksudnya bersih gimana, Bu? Bukunya Coret-coret. bersih gitu, nggak ada Ya. coretan, jadi di kertas kerja berarti. Gitu. Nggak apa-apa, PDF-nya dikirimkan, nanti tinggal Ya. di-print aja. Ya nanti di print gitu bisa Iya. kan. Iya, boleh. Ya. Coret-coret. Yang kemarin Ustadz kirim itu saya tuh sedang di copy yang kebesaran Allah itu juga. Ah, Baca-baca. alhamdulillah. Oke. Oke, Bu Nini. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz, Ya, dari terima Ustaz. kasih. Terima kasih banyak apa yang sudah diajarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan Kemudahan. kemudahan untuk kami belajar ya. Amin. Ya. Jadi teruslah Mudah-mudahan kita cepat minta. paham. Iya, teruslah kita minta kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menerjemah Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Amin ya. Ya. Baik, kita tutup ya sekarang ya supaya asarnya nggak ketinggalan.
hari jam 4 nanti ada juga ya Ustaz ya? Ya, jam 4 lanjutan kan? Yang lanjutan sudah ayat 70 kan? Ya. Ustaz Ya. juga. Lanjut jam 4. Ya, dengan saya juga Bu, kalau mau ikut lagi juga boleh aja Bu, kalau nggak capek. Ayo, iya, yang apa namanya? Ya, Yang makanya ini yang masak lanjutan, dulu. yang jam 4 sampai jam setengah 6 itu lanjutan ya. Ya, masakan Mereka sudah masak sudah ayat 70. 70. Ya, surah Al-Baqarah. Nanti mereka yang baca hasil Iya. terjemahnya, saya lihat. Ya, yang kemarin kayak kemarin. Ya, Dengerin aja, mau mendengerin gitu Ustaz. Nyimak Iya. aja, nyimak. Ya, boleh. nyimak. Ya, Tenang mungkin aja, ikut aja. mudah-mudahan jadi bisa. Jadi bisa Biar rame. tambah muda lagi deh, kayak anak-anak. Amin. Belajar terus. Iya, anak-anak aja udah ayat 39. Sering denger Ya insya Allah, Allah. Anak-anak pada palinter. Ya, Baik, Bu Nini. banget. Ya. Oke, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan Alhamdulillah. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ilmunya Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Gembok ya, gembok. Pak. Iya. Ibu enggak ada.